Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini pertama diberi tugas untuk menyampaikan, bukan berarti saya yang terbaik ya. Sekali lagi dalam rangka kita mengharapkan ridha Allah, sama-sama mengisi waktu kita dengan thalabul ilmi, yang mana mudah-mudahan niat kita dari rumah sampai ke tempat sama, yaitu untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita di majelis ini adalah majelis yang dinaungi oleh malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal pemberat kita di yaumil jaza. Hadirin rahimakumullah, tema yang diusung pada malam ini, pada pengajian kita hari ini, kita sama-sama membaca, mengkaji ayat-ayat Allah. Mungkin ini sudah sering disampaikan oleh asatidz yang lainnya ya. Namun lebih bagusnya kita selalu mengkaji ulang, merefresh kembali. Harapannya kita tergugah kembali keimanan kita. Hadirin rahimakumullah, bahwa menjadi umat yang terbaik, hal itu telah disampaikan oleh Allah SWT dalam beberapa keterangan, baik itu Al-Quran ataupun hadis ya. Ayat Al-Quran yang sering kita dengar, langsung kita tertuju pada surat Al-Imran ayat 110, yang mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Al-Imran ayat dipertegas lagi di surat Al-Imran ayat 104-nya, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Surat Al-Imran ayat 110 ini Allah menegaskan kepada kita semua bahwa kuntum khairu ummah, kalian ini adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, jadi di ayat ini Allah menyebutkan kita ini adalah umat yang terbaik. Yang bagaimana umat terbaik itu ya? Di situ ada kata khair. Khair itu patokan kebaikan ya, dari segi kualitas ya. Jadi kalau kita mendengar kata khair gitu, banyak ya, selain di Al-Quran, di hadis juga banyak gitu. Khair itu artinya adalah yang terbaik gitu. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan gitu, ada 3 syarat, boleh dikatakan syarat ya, agar menjadi umat yang terbaik gitu ya. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, adalah siapa yang menyuruh, yang memerintahkan kepada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Ini cukup menarik. Jadi di ayat ini 3 umat terbaik, 3 syaratnya itu yang disebut syarat beriman itu diletakkan yang ketiga gitu. Tadi pertama, siapa yang menyuruh kepada kebaikan. Kedua, mencegah kemungkaran. Ketiga, beriman kepada Allah.
di urutan ayat ini Allah menyebutkan syarat ketiga beriman pada Allah. Itu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran gitu. Hal ini ditafsirkan oleh beberapa ahli tafsir gitu ya. Di antaranya mungkin yang ada yang menafsirkan bahwa agar menjadi umat yang terbaik itu didahulukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi action dulu gitu. Di samping kita inginkan actionnya terlebih dahulu gitu. Action menyuruh kepada kebaikan itu action gitu. Bagian dari perbuatan gitu. Dan juga mencegah kemungkaran juga. Ketimbang sekedar yakin saja. Saya yakin, beriman itu yakin saja. Tapi tidak ada action menyuruh dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi Allah ada yang menafsirkan di sini Allah menghendaki kita agar tunjukkan action kita, perbuatan kita dari sekedar meyakini saja gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, umat ini dikatakan terbaik manakala melakukan 3 hal tadi, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada, mengajak kepada kebaikan. Jadi jangan sampai kalau kita ini baru sekedar misalkan hidup kita ini hanya untuk mengurusi diri sendiri saja. Hidup kita ini hanya berputar diri saya sendiri, terus dengan keluarga, dengan pekerjaan gitu. Begitu saja berputar gitu. Tanpa ada rasa ingin memberikan mengajak kepada kebaikan pada orang lain. Tanpa ada rasa peduli terhadap urusan umat. Jadi itu dikatakan belum menjadi umat terbaik. Mana atau umat ini adalah selalu hidupnya itu memikirkan lebih kepada diri sendiri saja gitu. Berputar tadi urusan diri saya, mencari uang, mencari makan untuk keluarga, sudah aja. Tanpa keluar dari wilayah itu gitu. Maka itu belum dikatakan terbaik. Maka umat dikatakan terbaik manakala dia keluar dari wilayah itu menuju wilayah peduli kepada urusan umat gitu. Peduli pada urusan umat gitu. Maka orang-orang yang besar dulu, jika kita melihat sejarah dulu, adalah dulu kita menyaksikan kejayaan umat Islam dulu adalah diisi oleh orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, peduli terhadap urusan umat gitu. Kita ingat ada nama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika dia itu hidupnya dia itu adalah seorang yang membebaskan Al-Quds, Baitul Maqdis di Palestina, yang merupakan kiblat pertama umat Islam, yang masa itu Al-Quds dikuasai oleh Kekaisaran Romawi ya, kerajaan Romawi, pasukan salib. Maka yang dirasakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak bisa enak makan, tidak bisa enak tidur, memikirkan kondisi umat saat itu. Apalagi yang paling dipikirkan adalah bagaimana caranya Al-Quds bisa kembali ke tangan umat Islam. Sampai seperti itunya. Maka di tangan orang-orang seperti itulah akhirnya Al-Quds bisa kembali ke tangan Islam. Baitul Maqdis itu ya. Tapi sekarang kembali dikuasai oleh Yahudi gitu. Baitul Maqdis itu ya. Hal itu dikarenakan bukan tanpa sengaja ya. Memang itu atas izin Allah, tapi itu bukan tanpa perencanaan begitu saja. Salahuddin Al-Ayyubi bisa melakukan hal itu menggerakkan pasukannya
sehingga memperoleh kejayaan, berhasil merebut Baitul Maqdis, Masjid Al-Quds, bukan tanpa perencanaan gitu ya. Hal itu dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia jauh-jauh hari merencanakan dengan sematang mungkin gitu. Jihad yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi bukan jihad askari, menurunkan ke medan tempur, tapi ada jihad sebelumnya, prakondisinya yang dia persiapkan untuk kejayaan untuk merebut Al-Aqsa itu, yaitu apa? Jihad tarbawi ya, jihad melalui pendidikan, menyiapkan ruhiyahnya orang umat Islam pada waktu itu, menyiapkan mental umat Islam pada waktu itu. Kenapa? Karena dulu masa Salahuddin Al-Ayyubi itu di bawah dinasti Ubaidiyah itu banyak terjadi kerusakan yang kerusakan merajalela ya. Jadi banyak kerusakan ilmu, kekuasaan dilaksanakan sewenang-wenang gitu. Banyak terjadi kezaliman. Hal itu dikarenakan awalnya kerusakan ilmu. Jadi ilmu-ilmu dihancurkan gitu. Akhirnya umat Islam banyak tersesat. Ulama-ulama yang muncul ulama ulama yang menjilat ke penguasa yang zalim. Makanya di saat seperti itu yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi adalah menyiapkan dulu nih melalui pendidikan, menyiapkan umat Islam waktu itu, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dari masjid, madrasah, kutab dan sebagainya, agar umat Islam siap ketika. Makanya ketika benar-benar terjadi perang melawan pasukan salib, udah siap gitu, siap berkorban jiwa dan hartanya gitu. Makanya tadi yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi bukan semata-mata jihad di medan pertempuran, tapi sebelumnya jihad di pendidikan, membina umat agar benar-benar mencintai Islam, rela berkorban untuk Islam gitu. Maka rahimahullah, maka yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah upaya gitu ya, upaya tadi amar ma'ruf nahi munkar. Maka di tangan orang-orang seperti itulah umat Islam kaum muslimin memperoleh kejayaan gitu ya. Kaum muslimin memperoleh kejayaan. Maka dikatakan tadi kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kejayaan kebangkitan umat Islam ini, umat ini menjadi umat terbaik manakala umat ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, peduli terhadap urusan umat. Jadi keluar dari wilayah hanya memikirkan diri sendiri gitu. Jadi kebanyakan kita misalkan kebanyakan di umat ini pagi, siang, malam berputar gitu saja urusan diri keluarga, tidak pernah keluar dari wilayah itu memikirkan umat gitu. Maka selama itu belum bisa dikatakan terbaik gitu. Maka orang-orang yang mati, dikatakan ada orang ahli ilmu mengatakan orang yang matinya itu menjadi orang yang besar manakala dia mati dalam memikirkan umat, mati dalam memperjuangkan kejayaan Islam. Tapi ada orang yang matinya kerdil, dia hanya mati memikirkan diri sendiri gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, maka contoh yang bisa kita jadi pelajaran adalah sosok Nabi Muhammad SAW. Ketika akhir hayatnya, ketika beliau mau meninggal, yang terucap di lisan Rasulullah pada waktu itu ketika hendak wafatnya apa? Ummati, ummati, umatku, as-sholah, as-sholah, jaga sholat, jaga sholat. Jadi yang dipikirkan oleh Rasulullah bukan diri sendiri, tapi memikirkan kita umatnya, memikirkan umat Islam. Maka hadirin rahimakumullah,
kepenting sekali amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan gitu ya. Kita misalkan di tempat dimanapun ya, bukan hanya sebatas di masjid, di sekolah, di tempat kerja, tempat bermain, kita misalnya ke teman kita misalnya melihat kemungkaran misalnya, kejelekan, kita ingatkan jangan begitu, itu tidak baik dan sebagainya. Atau yuk kita sholat ya. Itu udah menjadi bagian dari yang terbaik itu gitu ya. Tapi kalau kita acuh tak acuh, udahlah dia sama dia, kita sama kita, itu belum menjadi umat terbaik seperti itu. Bahkan lebih parahnya lagi, ada kemungkaran pengerusakan dari mulai pengerusakan akidah gitu ya, pengerusakan ilmu gitu dan sebagainya. Sekarang ini gencar-gencarnya gitu ya, umat Islam dihadapkan dengan pengerusakan ilmu, dengan masuknya budaya barat, dengan sehingga nilai-nilai Islam tergeser gitu, berganti dengan budaya-budaya barat, dengan adanya pemahaman sekularisme gitu ya, dengan berbagai pemahaman yang sesat lainnya, apalagi dengan corak seperti LGBT dan sebagainya gitu. Sekarang lagi marak-marak masifnya digencar-gencarkan gitu, sehingga umat Islam menjadi lemah gitu. Umat Islam menjadi lemah gitu. Itu berawal dari pengerusakan itu gitu. Nah, manakala tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, udah aja dikatakan Islam itu mati, redup. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada dakwah gitu ya. Maka dikatakan tadi kuntum khairu ummah, kalian jadi umat terbaik manakala amar ma'ruf nahi munkar senantiasa dilestarikan, senantiasa dijaga. Hal ini senada dengan pesan Rasulullah SAW gitu ya. Manakala kita mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, kemungkaran dibiarkan saja, hanya dirasakan oleh pelaku kemaksiatan itu, tapi bisa saja dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitarnya gitu ya. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, dan dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu gitu ya. Jadi dan kita jaga diri kita ya, dari siksaan Allah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja gitu. Artinya kita pun bisa gitu. Disebabkan apa? Disebabkan kita diam membiarkan kemungkaran. Misalnya ya, tetangga orang aya nu mabok gitu. Tetangga orang aya mabok judi, tempat lengkaplah di situ maksiat gitu ya. Nah, kita tetangganya diam saja. Tidak ada upaya, udahlah. Dia kita. Tidak ada upaya, minimal kita ada upaya. Kalau kita tidak berani gitu, kita mengajak yang lain kepada pihak yang berwajib, misalnya pejabat setempat dan sebagainya. Adalah kita tergerak gitu. Misalnya kita diam saja. Nah, manakala Allah menurunkan azab, bukan hanya menurunkan pada orang yang maksiat itu saja, tapi kita juga yang ada di sekitarnya. Misalnya orang yang soleh juga di sekitarnya kena juga gitu. Maka tadi dikatakan, dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, orang yang berdosa saja gitu. Maka itu diibaratkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim seperti kita berada di sebuah bahtera kapal. Ketika di sebuah kapal itu ada orang yang baik, ada yang buruk gitu. Ada orang baik, ada yang buruk. Manakala misalkan ada orang di kapal itu, ternyata ada orang yang pindah ke bawah. Kapal itu ada 2 lantai. Ada yang di bawah itu dia membawa kampak, terus melubangi kapal itu. Nah, kalau misalnya yang penumpang kapal itu mendiamkan saja orang yang mau melubangi kapal itu, apa yang akan terjadi? Tentu
kapal itu akan tenggelam, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau dicegah, misalnya orang yang selamatlah semuanya gitu. Misalnya rek nanaonan maneh misalnya. Kapal ieu bisa keram ibaratna. Namun di lubangan gitu. Tapi lamun diantep weh gitu. Kajeun teuing lah. Urang mah di luhur ieu misalnya. Manehna dihandap pasti manehna anu kelelep. Ternyangka manehna ge semua yang ada di kapal itu bakal tenggelam kalau didiamkan. Nah, seperti itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Manakala kita diam acuh tak acuh terhadap kemungkaran gitu. Nah, itu proses amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah proses dakwah ya. Ud'u ila sabili rabbika gitu. Ajaklah kepada jalan Rabbmu gitu ya. Nah, dakwah itu, proses dakwah itu tidak mudah gitu ya, dan makanya perlu dilakukan secara kolektif gitu. Dakwah itu bukan hanya tugas seorang mubaligh atau dai gitu. Tapi itu dakwah tugas semua umat Islam yang merasa dirinya Islam gitu. Mengajak kepada kebaikan. Selama dia berislam, dia diperintahkan untuk dakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran gitu ya. Dan akan lebih bagus lagi dakwah itu dilakukan secara kolektif, berbarengan gitu ya. Maka ada yang misalkan di zaman Rasulullah itu, selain ada orang yang mahir dalam misalnya dalam berdebat dan sebagainya dan berdakwah, dia jagonya di usaha umpamanya, di bisnis. Contoh saja sosok Abdurrahman bin Auf, kita kenal ya. Abdurrahman bin Auf ini, dia ini penyokong utama dakwah di zaman Rasulullah ya. Karena sahabat ini, dia ini dikenal sebagai usahawan yang ulung. Di samping itu dia sudah ditempa imannya gitu ya. Ditempa iman dan ilmunya. Maka seorang bisnismen, usahawan yang sudah ditempa iman dan ilmunya, dia akan sepenuhnya akan menjadi penopang dakwah Islam, sehingga Islam ini berjaya. Maka kita melihat sejarahnya Abdurrahman bin Auf itu, ketika dia mulai dari nol usaha sampai menjelang suksesnya, sampai suksesnya dia dalam berniaga, dia selalu menyempatkan dirinya untuk menginfakkan hartanya, baik itu ketika usahanya awal kecil sampai dia besar gitu. Dalam pikirannya, dalam menjalankan usahanya itu dia seolah-olah ketika mendapatkan keuntungan, ketika menjalankan usahanya itu selalu mendapatkan keuntungan gitu. Sampai-sampai dia mengatakan begini, sampai-sampai ketika saya ibaratnya membuka batu, saya menemukan emas di situ. Saking dimudahkeunna kita jalan rizki kanggo Abdurrahman bin Auf. Tapi walaupun begitu, semangatnya dalam usaha, dalam mencari keuntungan tidak mengalahkan semangatnya untuk berinfak. Ketika Rasulullah, hai kaum muslimin, bersiap-siaplah kita akan berperang di jalan Allah, infakkanlah harta kalian. Langsung Abdurrahman bin Auf pulang, hartanya semua ambil, kasihkan pada Rasulullah. Sampai pokoknya prinsipnya itu infak, keluarkan. Tapi di saat seperti itu Abdurrahman bin Auf rajin mengeluarkan infaknya, usahanya malah bukannya berkurang malah bertambah. Bukannya berkurang malah bertambah. Ya. Sampai-sampai dia bingung gitu. Sampai-sampai bingung. Iya harta teh nambah terus gitu. Ari urang mah bingung, harta teh kurang terus. Ari Abdurrahman bin Auf mah bingung nate harta teh kunaon nambah terus gitu teh. Maka mengadu kepada
pada istri Rasulullah gitu ya, pada Ummul Mukminin, wahai bunda, saya bingung, saya takut sekali harta saya semakin hari semakin bertambah gitu. Saya khawatir ini nikmat Allah didahulukan sekarang di dunia. Maka diadukan pada Rasulullah, saran Rasulullah, Abdurrahman infakkan. Maka seketika itu diinfakkan tak Abdurrahman bin Auf. Terus segala kebutuhan perang, butuh 400 kuda, butuh 1000 kuda, butuh sekian ratus unta. Abdurrahman paling cepat gitu ya. Perbekalan Abdurrahman yang menanggung. Bukannya berkurang, terus bertambah gitu. Sampai ada sekian ratus unta mun urang mun diayeuna kontainer gitu ya. Datang kabilah dagang dari Syam gitu ya, dari luar negeri gitu ya. Itu siapa? Punya siapa itu? Kabilah siapa itu? Itu kabilah Abdurrahman bin Auf. Ya. Ada perbincangan para sahabat gitu ya. Sehingga istri Nabi mengabarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, dikatakan pada sahabat yang lain, saya pernah mendengar Rasulullah, Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak gitu. Ngerandang gitu. Saking deketna jeung surga gitu. Saking deketna tinggal ngerangkak gitu, ngerandang gitu. Eta saking deketna. Dikatakan seperti itu, ternyata sampai ke telinga Abdurrahman, ditanyakan pada Aisyah istri Rasul, ya Ummul Mukminin, apakah benar Rasulullah mengatakan seperti itu? Benar Abdurrahman. Kalau begitu mulai saat ini saya akan mendatangi surga dengan berlari gitu. Bukannya diomongkan ke Rasulullah gitu, Abdurrahman anjeunna geus ahli surga ya. Dikatakan seperti itu bukannya nyantai gitu, saya mah udah dijamin surga ini. Bukannya nyantai, tapi malah semakin gencar. Kalau begitu saya ingin berjalan ke menghampiri surga dengan berlari kalau gitu. Nah, jadi ikhwatim rahimakumullah, jadi bisa kita saksikan gitu ya. Perjalanan dakwah Islam itu bisa akan langkah lebih baiknya adalah dilakukan secara kolektif gitu ya. Bukan hanya tugas seorang dai dan sebagainya, tapi bisa dilakukan oleh segala elemen masyarakat umat Islam gitu ya. Saling mendukung. Makanya peran Jam'iyah ini, Jam'iyah Persatuan Islam juga semangatnya ke sana gitu. Semangatnya adalah dakwah secara kolektif gitu ya. Secara terorganisir gitu. Sebagaimana dalam surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjuang berperang di jalan Allah shaffan dengan tersusun rapih gitu ya. Dengan bersaf ya. Ka'annahum bunyanun marsus, yang bagaimana yang saf itu seperti seolah-olah sebuah bangunan yang tersusun rapih gitu. Kokoh gitu ya. Maka semangat Jam'iyah terinspirasi dari ayat itu. Allah lebih cinta, Allah lebih suka berjuang itu secara terorganisir gitu, bukan hanya seorang diri gitu, secara kolektif seperti itu. Maka hadirin rahimakumullah, tadi umat itu dikatakan terbaik manakala tadi dia terdorong ya, dia terdorong rasa pedulinya untuk urusan umat, peduli untuk mengajak kepada kebaikan, peduli untuk mencegah kemungkaran, dan dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan kata khair gitu ya, tentu khair dalam beberapa hadis juga banyak gitu ya. Khairukum man ta'alamal Quran gitu ya. Itu level pribadi ya. Terbaik gitu ya di sisi Allah. Secara level pribadi, khairukum man ta'alamal Quran, kata Nabi SAW. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran gitu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi apa yang misalnya kita bisa lakukan, misalkan baru sekedar bisa baca huruf,
baca ayat terbata-bata, lakukan gitu. Itu sudah menjadi bagian, menjadi terbaik itu gitu. Sudah menjadi bagian, menjadi terbaik itu. Kalau sudah bisa, ajarkan kepada yang lain seperti itu. Kalau sudah bisa, ajarkan kepada yang lain. Jadi jangan dianggap mengajarkan Al-Quran itu rendah ya. Jadi banyak pemahaman mungkin ya, penilaian di kita ya, saya mah baru cuma sekedar ngajar Quran cina. Padahal Rasul katakan santai. Jadi orang yang menyokong terhadap pengajaran Al-Quran juga terbaik. Makanya Rasulullah memberikan motivasi gitu ya, mandala ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi gitu, falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi gitu ya. Barang siapa yang menunjuki pada jalan kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala seperti yang melakukannya gitu. Barang siapa yang menunjuki pada jalan kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang melakukannya dan tidak dikurangi dari pahala dia gitu. Jadi mengajak kebaikan itu dimotivasi oleh Rasulullah akan mendapatkan pahala gitu ya. Akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya gitu. Misalnya kita mengajarkan kepada orang lain terhadap suatu ilmu. Nah, ilmu itu dipraktekkan, diamalkan oleh orang lain tersebut. Maka kita yang mengajarkan mendapatkan pahalanya juga. Kita mengajarkan Al-Quran pada orang lain, misalkan cuma mengajarkan surat Al-Fatihah, diamalkan setiap sholat ke orang yang diajarkan oleh kita. Bayangkan pahalanya mengalir juga kepada kita. Selain orang itu juga mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran surat Al-Fatihah itu di sholat, kita yang mengajarkannya juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala dia gitu. Jadi ini luar biasa gitu ya, pahala yang bahasa usaha mah passive income ya. Jadi kita mendapatkan income, kitanya diam tapi kita mendapatkan income gitu kalau bahasa usaha mah. Jadi kita mendiam, pahala terus mengalir kepada kita gitu. Kita yang cuma mengajarkan Al-Quran, setelah itu kita diam saja, pahalanya mengalir terus pada kita gitu. Sampai kita pun meninggal gitu ya. Seperti itu. Sampai kita meninggal, pahala itu kan tetap mengalir gitu. Seperti itu. Itu disebut jariyah itu ya. Yang ada 3 hal itu yang pahala jariyah itu, pahala yang terus mengalir itu yang 3 hal itu. Shadaqatun jariyah gitu ya. Pahala yang tidak akan terputus amal seorang anak Adam kecuali 3 hal gitu. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Jadi shadaqah jariyah, kita menginfakkan harta kita, terus produktif dari infak kita itu akan terus mengalir pada kita gitu. Akan mengalir pada kita walaupun kita sudah meninggal. Yang paling sekali mengena gitu ya, adalah infak wakaf ya. Infak wakaf, kita punya tanah sekian dipakai untuk misalnya madrasah, pendidikan, kegiatan dakwah dan sebagainya. Selama itu produktif untuk kegiatan Islam, kegiatan ibadah, selama itu juga pahalanya akan terus mengalir pada orang yang menginfakkan itu hatta dia meninggal gitu. Sampai dia pun walaupun dia sudah berpisah jasad jeung nyawanya gitu, tapi pahalanya tetap mengalir gitu. Ilmu juga tadi yang bermanfaat, mengajarkan ilmu bermanfaat terus mengalir gitu. Juga anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Jarang aya anak misalkan daek ngadoakeun kolotna gitu terus meninggal gitu.
Makanya di kita sering diajarkan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sangat berguna sekali untuk orang tua kita yang sudah meninggal gitu. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang yang ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik nanti di akhirat. Dia kaget, ya Allah, itu salah. Anjeun masihan nu sae ieu ka abdi gitu. Da abdi mah rumaos amalna teu aya gitu. Ternyata dijawab ke Allah, itu berkat istighfarnya anakmu. Itu berkat doa istighfar dari anakmu untukmu. Maka tadi disebut yang tidak terputus itu makanya seperti itu. Dalam surat At-Tin, lalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak terputus gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, maka proses dakwah tadi tentu tidak akan sepi dari berbagai cobaan ya, dari berbagai tantangan gitu ya, dari berbagai penolakan, ada ejekan itu tidak aneh gitu ya. Kita misalkan ngajak ke temen, ya urang teh dah hirup di dunia ini mualila gitu, langsung aja ditanggapi, maneh siga jalma anu bijak wae cenah. Macam-macam gitu ya. Ya, orang salat heula ya, hayo sewaktuna salat teh kewajiban utama. Maneh siga nungges sempurna wae. Kadang ada seperti itu. Nah, itu banyak dalam proses dakwah, itu hal yang lumrah gitu ya. Kita akan menemukan seperti itu. Makanya dalam surat Al-Asr, wa tawassau bil haqq wa tawabis sabr. Wa tawassau bil haqq wa tawabis sabr. Dan saling menasihati dengan kepada kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Karena memang tantangannya lumayan berat gitu ya. Tantangannya berbagai macam beratnya gitu ya. Maka di zaman Nabi Nuh pun, Nabi Nuh dakwah siang jeung malam cenah ge. Dalam surat Nuh ayat 5 dan 6, ya Allah, abdi saya sudah menyeru dakwah kepada umatku ini siang malam. Di ayat 6 dikatakan, tapi dakwah saya itu, seruan saya itu bukannya malah bertambah umatku, bertambah yang taat kepadamu, tapi malah banyak yang nolak gitu. Dakwah Nabi Nuh ya, selama hidupnya sampai berapa tahun? Kurang lebih 900 tahun ya. 900 tahun dakwah Nabi Nuh. Ngan umatnya cuma terhitung puluhan orang saja. Saking durhakana eta kaum Nabi Nuh gitu ya. Sampai putus asa Nabi Nuh. Ya Allah, pam kitu mah, pami umat masih kitu kena, hamba mohon tong sisakeun deui marang doa Nabi Nuh langsung turun banjir rata, kecuali orang-orang yang setia mengikut beriman pada Nabi Nuh, beriman pada kerasulan Nabi Nuh, selamat tadi bahtera kapal Nabi Nuh. Maka dikatakan orang yang berada di kapal Nabi Nuh itu adalah kapal Nabi Nuh itu dikatakan safinatun najah, perahu keselamatan. Maka hadirin rahimakumullah, itulah ternyata dalam proses dakwah itu, dakwah Nabi Nuh kenapa tidak tidak begitu menunjukkan hasil yang baik gitu ya. Bahkan banyak yang menolak gitu. Bahkan istrinya sendiri gitu ya, dan anaknya termasuk dari orang yang durhaka itu, ditenggelamkan oleh Allah gitu ya. Jadi kurang dukungan juga dari keluarga gitu ya. Dan dikatakan
Nabi Nuh ketika melihat anaknya dan istrinya tenggelam, ngadoakan, ya Allah, tolong selamatkanlah di anakku ya Allah, keluargaku itu tolong selamatkan ibaratnya. Tapi malah ku Allah dijawab, sesungguhnya dia itu bukan keluargamu yang dijanjikan selamat. Mereka ini adalah orang-orang yang mengkhianati kepadamu gitu. Maka ternyata nasab ya, keturunan soksanajan nasab keturunan Nabi tidak menjamin menjadi selamatnya seseorang gitu. Soksanajan misalkan anak ustadz, anak kiai, tidak jadi jaminan dia akan selamat di akhirat, di dunia dan akhirat gitu. Buktinya Nabi Nuh, keluarganya, istri dan anaknya termasuk orang yang celaka tadi, ditenggelamkan oleh Allah. Tidak menjadi jaminan orang mendapatkan keselamatan itu dari segi nasab, harta atau jabatan. Tapi yang menjadi jaminan adalah iman dan amal solehnya. Dan Safinatin Najah tadi, perahu keselamatan ini secara maknanya bisa kita artikan sebagai kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Makanya kita ingin selamat di dunia dan akhirat ini, maka kita harus berada di dalam keselamatan tadi, petunjuk Allah dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya, hadis Rasulullah SAW. Maka itulah kunci dari keselamatan. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, sekali lagi bahwa menjadi umat terbaik itu adalah kita hendaknya keluar dari wilayah sekedar mengurusi diri sendiri kita, keluarga kita, tapi kita keluar untuk peduli kepada urusan umat gitu. Kita mengajak kepada kebaikan, kepada ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran, dan dengan keimanan pada Allah. Dalam level pribadi, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu, kita mengajarkan Quran itu sudah terbaik. Dalam level keluarga, Allah dikatakan khairukum yang terbaik di antara kalian adalah khairukum li ahlihi, siapa yang paling baik terhadap keluarganya. Maka kita bisa mengukur gitu, di antara kita yang paling baik, di antara kita mana yang paling baik kita terhadap istri kita, terhadap anak kita, terhadap orang tua kita, terhadap anak cucu gitu. Seperti halnya Rasulullah, baik terhadap istri-istrinya, terhadap anak dan cucunya, bagaimana kita menyaksikan kebaikan beliau. Maka kata Rasulullah, dan wa ana khairukum li ahli, dan saya ini adalah yang paling baik terhadap kepada keluarga. Maka sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarga. Lebih luas lagi adalah misalnya kita dari lingkup sosial, kita menjadi pemimpin misalnya, pemimpin sosial misalnya, maka khiyarukum a'imatukum, yang terbaik di antara pemimpin di antara kalian adalah manakala tuhibbunahu wa tuhibbunahum, manakala engkau mencintai mereka dan mereka pun mencintai engkau, wa tusalluna yusallunahu, dan saling engkau mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian, mendoakan dia gitu. Jadi manakala seorang pemimpin terbaik itu adalah manakala dia mencintai umatnya, mencintai rakyatnya, dan dicintai pula oleh rakyatnya. Dan manakala dia mendoakan rakyatnya dan rakyatnya pun mendoakannya. Seperti itu. Maka itulah ukuran terbaiknya. Banyak istilah khairukum itu banyak sekali kita dapati ya. Bahkan terakhir dalam sebuah riwayat, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Hadis lain dikatakan bahwa mukmin yang kuat itu khairun, katanya lebih baik gitu. Mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Mukmin yang kuat itu yang bagaimana? Bisa kuat fisiknya, bisa kuat
finansialnya, keuangannya, kuat pengaruhnya. Yang terpenting adalah kuat keimanannya. Yang terpenting adalah kuat keimanannya. Percuma kuat fisiknya tapi tidak kuat, misalkan berjalan ke masjid. Kuat fisiknya tapi tidak kuat menjalan ke masjid. Itu fisiknya memang Rasulullah puji gitu ya. Kuat fisik ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah gitu. Persiapkanlah oleh kamu sesuai kemampuanmu min quwwah, dari kekuatan. Nah, dikatakan di situ lebih dominan maksud kuat di situ adalah kuat fisik. Dari kekuatan memegang senjata dan sebagainya. Persiapkanlah oleh kalian umat Islam dari kekuatan gitu. Jadi kita ukuran terbaik di antara kita adalah manakala kita sudah bersiap dari segi kekuatan gitu. Menurut surat Al-Anfal tadi ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum, proses i'dad disebutnya. I'dad itu adalah mempersiapkan kekuatan kita. Sahabat siapa lupa lagi itu ya, yang dia jago memanah gitu ya. Sampai tuanya dia memanah terus. Dikatakan oleh sahabat yang lain, Anda ini sudah tua renta, tapi sampai meleset memanahnya juga, tapi kenapa masih maksa pingin manah terus gitu. Memang waktu muda mah dia terkenal sebagai pemanah yang ulung gitu. Tapi sampai tua renta dia tetap latihan memanah. Dikatakan oleh sahabat yang lain, tuh anjeun teh udah sih mendingan cicing ibadah di masjid ulah hayah wae tuh sampai meleset manahna gitu. Gitu. Sampai udah tua juga latihan memanah gitu. Maka kata sahabat tadi dikatakan, saya lupa lagi namanya itu. Iya, Sa'ad bin Abi Waqqas salah satunya, ada lagi itu ya. Jadi dia mengatakan kalau tidak ingat terhadap sabda Nabi, saya tidak akan melakukan ini gitu. Gitu. Maka sabda Nabi itu yang bagaimana gitu ya? Barang siapa yang tidak melakukan i'dad tadi menurut Al-Qur'an tadi, maka sungguh dia telah maksiat gitu. Maka sungguh dia telah berdosa, bahasa lain gitu. Jadi kalau kita sudah pernah latihan gitu ya, misal apa saja misalnya, tiba-tiba kita berhenti, menurut hadis itu berdosa kita gitu. Maka proses i'dad ini penting gitu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, bisa kita baca mungkin di keterangan di berbagai sumber ya. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa kita jika ingin menjadi umat ini dikatakan terbaik, maka kita harus menjadi bagian dari umat yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sesuai dengan kemampuan kita. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kata Rasulullah. Jika kamu melihat kemungkaran, maka usahakan untuk merubahnya biyadihi, dengan tanganmu. Jika tidak mampu, fabi lisanihi, dengan lisan, dengan ucapan kita. Jika tidak mampu dengan ucapan kita, fabi qalbihi, maka dengan hati kita, cukup kita dalam hati kita benci gitu. Tapi dikatakan bahwa ada ampul iman, tapi nukitu teh nukatilul teh cenah selemah-lemahnya iman. Nah, hadirin rahimakumullah, juga banyak kita perhatikan dari berbagai keterangan tadi untuk menjadi yang terbaik itu, dari beberapa hadis tadi banyak yang harus kita baca lagi gitu. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk diri saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian, agar kita termasuk menjadi umat yang terbaik tadi gitu. Dan juga dengan umat terbaik itu akan memperoleh kejayaan Islam, seperti halnya para pendahulu kita yang memperoleh kejayaan Islam. Dicukupkan saja penyampaian materi dari malam ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu murni dari kesalahan saya pribadi, dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada
kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.